Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim Al-Islam Kaujan Kidul yang berbahagia, mudah-mudahan masih tetap istiqomah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita senang, bahwa kita berbahagia, bahwa kita memang sangat membutuhkan anugerah Al-Quran ini. Maka kita tunjukkan salah satunya dengan cara tetap istiqomah untuk melakukan kajian tadabbur Al-Quran. Dan kita alhamdulillah masih di program ngaji subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah. Hari ini tanggal 29 April 2020, masih dalam kajian surah Al-Qalam. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat menyelesaikan surat Al-Qalam, dan selanjutnya kita esok harinya pindah ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Haqqah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita murajaah apa yang kita kaji kemarin. Beberapa poin yang bisa kita gunakan untuk meneruskan kajian kita pada pagi hari ini adalah: yang pertama, beragama itu harus ada dasarnya. Dan orang-orang kafir Quraisy gagal memberikan penjelasan argumentasi atas pilihan sikap agama mereka, sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan ada sesuatu yang lain di balik penolakan mereka terhadap keputusan ketetapan Allah bahwa Nabi Muhammad dilantik, ditetapkan sebagai Nabi. Ada sesuatu yang lain yang disembunyikan mereka, yang menjadi dasar mereka menolak wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sesuatu yang lain itu akhirnya terungkap bahwa mereka sebetulnya adalah berpaham materialis, mengukur segala hal dengan kemakmuran, kesenangan, termasuk di dalamnya sikap hedonis. Kalau senang, kita punya anggapan Allah sedang ridho. Kalau senang, kita punya anggapan bahwa hidup kita sedang benar. Dan sebaliknya, kalau banyak hal yang tidak menyenangkan, baru kita terpikir kayaknya ada yang salah di dalam hidup kita. Kalau makmur, berlimpah kekayaan, maka dianggapnya Allah ridho bahwa yang dilakukan benar. Padahal berbagai kemaksiatan dilakukan dalam rangka memperkaya diri. Sebaliknya, kalau lagi miskin baru terpikir kayaknya ada yang salah. Miskinnya yang dipikirkan, bukan maksiatnya yang dipikirkan. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini diungkap oleh Allah sebetulnya adalah orang-orang materialis, orang yang mengukur dengan kebendaan,
dengan tolak ukur kekayaan, juga dengan banyaknya anak. Karena memang tidak dapat kita pungkiri anak banyak. Syukur lagi anak-anak itu jadi pembesar, sarjana, punya jabatan, punya pengaruh, punya status sosial. Maka ada yang berubah dalam diri kita. Dan orang-orang kafir Quraisy menunjukkan itu dengan sangat piawai. Dan semua itulah kemudian yang sebetulnya oleh Allah dicoba diungkap menjadi dasar mereka menolak kenabian Muhammad. Dan fatalnya mereka sebetulnya bukan penganut agama yang sangat kuat. Tandanya mereka menawarkan kompromi. Meminta Nabi Muhammad bersikap lunak, maka mereka akan bersikap lunak. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, terkonfirmasi melalui kajian kemarin ada kisah pemilik kebun. Nanti akan kita bahas pada lanjutan ayat ini. Ada kisah pemilik kebun, di situ diceritakan bagaimana pemilik kebun itu punya perasaan sombong, punya ketakaburan, bahkan untuk kesekian kali panennya ini dia menganggap tidak memerlukan pihak lain termasuk Allah. Namun apa yang terjadi dalam satu saat yang singkat di saat mereka tengah tidur malam, maka kebun-kebun yang siap panen itu dibikin oleh Allah gagal panen. Barulah mereka menyadari ada kekuatan besar bernama Allah. Maka harus kita lihat bahwa apa yang terjadi pada pemilik kebun itu adalah apa yang terjadi pada kafir Quraisy. Tapi juga kemungkinan naudzubillah min dzalik adalah apa yang terjadi pada diri kita. Jangan sampai kita pernah melakukan kebodohan yang pernah digambarkan di dalam Al-Quran. Karena pada akhirnya kita akan menyesal. Maka poin ketiga yang telah kita kaji kemarin, banyak di antara kita yang pada sehat abai kepada Allah. Barulah pada saat sakit kita ingat Allah, tapi waktunya terlambat. Kata Allah, hai Muhammad, biarkan mereka. Jangan diambil hati. Mereka orang-orang yang sedang lalai dan berbangga-bangga dengan sehat mereka. Itu karena mereka belum ditimpakan rasa sakit oleh Allah. Mereka sedang bangga dengan kekayaan mereka. Itu hanya karena Allah belum membuat mereka miskin. Jangan kecil hati. Maka kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Masih dalam surat Al-Qalam, kita masuk ke ayat 24. Bagaimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad seorang manusia sempat risau hati. Yang dihadapi bukan sembarang orang. Tokoh-tokoh besar Quraisy punya kekayaan, anak-anaknya pada jadi, jaringannya kuat, pengikutnya banyak, dan mereka semua adalah tokoh. Wajar kalau kemudian dalam diri Nabi Muhammad ada perasaan gentar. Tapi Allah kemudian mengingatkan kepada Nabi Muhammad, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Fadharni, jangan ikut-ikutan. Ini urusan saya, kata Allah. Fadharni, biarkan saya yang menyelesaikan. Allah Akbar. Perlu kita perhatikan, kadang-kadang Allah tidak berbicara untuk atau dengan dirinya sendiri, sehingga menggunakan
Nah, maka itu ada pihak lain. Tapi kadang-kadang dengan anak. Misal pemberian taubat itu tidak dengan pihak lain. Wa ana tawwabur. Dan saya adalah Maha Pemberi taubat. Tidak ada pihak lain yang ikut-ikutan memberi taubat. Hanya Allah saja. Tapi kadang-kadang tampil dengan ada pihak lain. Tapi untuk menguatkan jiwa dan mental Nabi Muhammad, fadharni, biarkan saya yang menyelesaikan kepongahan, keangkuhan, kesombongan orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad, mengolok-olok Nabi Muhammad, mendustakan Nabi Muhammad, membuli Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad gila, dan bahkan menganggap wahyu Allah itu adalah karangan Nabi Muhammad. Fadharni, biarkan saya mengurusi. Fadharni wa mayyukadzibu bihadzal hadis. Biarkan saya yang menyelesaikan siapapun yukadzibu, yang mendustakan bihadzal hadis, dengan Al-Quran ini. Ya Allah, kalau Allah sudah mengambil alih urusan dengan caranya, maka orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, yang melecehkan agama Allah, yang melecehkan Nabi Muhammad, yang melecehkan Al-Quran, maka tidak terbayar. Tidak terbayar. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah tergelincir dalam situasi di mana Allah sendiri akan mengazab kita. Hai Nabi Muhammad, wazarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Engkau cuma tugasnya menyampaikan. Jangan diambil hati, jangan membuat gentar, jangan membuat risau, jangan membuat takut, apalagi sampai mundur atau berkompromi. Biarkan mereka. Hari ini mereka merasa kaya, itu karena sedang aku biarkan kaya. Satu saat fadharni, aku yang akan ambil alih persoalannya. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Jangan diambil hati, jangan dibikin resah, jangan dibikin takut, jangan kompromi, jangan juga menimbulkan rasa marah. Fadharni, biar aku yang ambil alih, kata Allah. Bahwa mereka hari ini merasa sedang punya pengaruh kuat, itu sedang aku biarkan. Satu saat Allah akan berhitung tentang apa yang mereka lakukan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, ini menarik. Dan kita memerlukan pembahasan khusus pada potongan ayat ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hai Muhammad, nanti itu orang-orang kafir Quraisy, ingat, bayangkan mungkin kita mengalami ini. Dan na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kita lakukan. Karena Allah akan melakukan sanastadrijuhum. Mungkin paling populer bapak-bapak ibu-ibu sering menyebut istidraj. Itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sederhananya, nanti saya istidrajkan, nanti kami istidrajkan. Ini kami, ada pihak lain terlibat. Apa itu sanastadrijuhum? Apa itu istidraj? Secara bahasa, sanastadrijuhum atau juga istidraj itu berasal dari kata daraju. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kata derajat. Kalau kita untuk menyebut sesuatu yang meningkat,
ke arah yang lebih baik, meningkat lagi, berarti ke atas meningkatnya, itu namanya derajat. Tapi sudah menjadi frase di dalam bahasa Indonesia sehingga derajatnya naik ke atas. Memang daraj itu bertahap naik ke atas. Lawannya adalah darok. Orang-orang munafik digambarkan oleh Allah fidarkin asfal, di dalam tahapan yang hina. Kalau daraj tingkat meningkat ke atas, kalau darok tingkat ke bawah, tahapan ke bawah, jatuh ke bawah. Istidraj berarti secara bertahap naik ke atas, tapi satu saat akan dijatuhkan oleh Allah. Semakin naik lagi lebih tinggi, semakin jatuhnya luar biasa dalam kehinaan. Maka disebut dengan istidraj. Tapi biasanya bapak-bapak, ibu-ibu membahasakannya lagi dibiarkan enak. Istidraj. Maka kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Biarkan Nabi Muhammad jangan diambil hati, jangan membuat gusar, jangan membuat takut, apalagi kemudian sampai membuat kamu, hai Muhammad, berkompromi. Biarkan mereka, itu urusan saya. Sanastadrijuhum, memang lagi saya biarkan mereka itu setahap demi setahap naik ke atas. Jadi istidraj itu secara istilah perlakuan kepada seseorang yang dianggap baik padahal mengandung bahaya. Kita ulangi, istidraj secara bahasa artinya perlakuan kepada seseorang yang dianggap baik padahal mengandung bahaya. Ada orang biasanya di Jawa itu, ada orang tua saking jengkelnya, anaknya mereka mam, padahal tidak senang orang tua. Maka kata orang tuanya, itu sudah sana, dipikir oleh anaknya ridho dari ibu, dari mama, padahal mamanya tahu itu mengandung bahaya. Biasanya di Jawa disebut lagi dilulu. Tidak selalu persis dengan istidraj, tapi kurang lebih seperti itulah. Tapi ini yang mengistidraj bukan ibu kita, Allah yang mengistidraj. Allah sedang membiarkan orang-orang kafir Quraisy mengelola kesenangannya. Bahkan diberi lagi oleh Allah banyak kesenangan. Allah sedang membiarkan orang-orang kafir Quraisy mengelola kekayaannya. Bahkan diberikan lebih lagi kekayaan. Dengan kesenangan itu, dengan kekayaan itu, orang-orang kafir Quraisy mengkalkulasi dan menganggap Nabi Muhammad, apaan sih? Oh, kita udah kaya kok. Kita nggak ada masalah loh dengan cara ibadah kita. Kalau kita sejak dahulu ada masalah dengan ibadah kita, tidak mungkin kita sekaya ini. Tidak mungkin kita semakmur ini. Pasti banyak bencana, banyak azab. Tapi lihat apa yang kami alami. Kita kaya raya makmur, itu adalah tanda tidak ada masalah dengan agama kita. Kata Nabi Muhammad, keliru, salah. Allah sedang membiarkan kalian kaya. Hati-hati, satu saat akan dicabut kekayaan itu. Satu saat akan dicabut kesenangan itu dalam waktu yang tidak pernah diduga. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Ada hadis dari Uqbah, ya. Mudah-mudahan tidak salah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan, idza ra'aita
Kalau engkau melihat Allah yu'til 'abda min ad-dunya. Allah dalam satu kesempatan itu memberikan banyak al-'abda kepada seorang hamba min ad-dunya ma yuhibbu, kesenangan dunia. Padahal bahwa muqimun ala ma'as. Padahal orang itu ya Allah tidak ada berhentinya memproduksi maksiat. Sering ya bapak-bapak ibu-ibu ya, maksiat terus, tapi kok kaya terus. Maksiat terus, tapi kaya terus. Tidak pernah ada sedekahnya. Kasar perangai ucapannya ke tetangga, ke orang lain, ke saudara. Tapi beli lagi mobil baru, beli lagi rumah baru. Maka kata Rasulullah, fa innama dzalika min istidraj. Maka itu adalah bagian dari istidraj. Itu peringatan dari Rasulullah. Ada di antara bapak-bapak ibu-ibu yang pernah mengalami situasi ini, dibiarkan oleh Allah. Hari ini kebeli lagi, padahal lagi jelek banget. Kemarin ibu memarahi suami, membentak saudara, ponakan yang yatim juga dibentak. Malah kebeli mobil. Hati-hati, mungkin itu adalah istidraj. Kita coba ingatkan di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am Allah menyatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi. Maka pada saat ada di antara kita, mereka, termasuk kita ini, itu malah dibikin lupa ma dzukiru untuk insaf kepada Allah. Fatana. Lalu oleh Allah malah dibuka abwaba kulli syai', banyak pintu kebaikan. Kebeli rumah, kebeli mobil, anak-anaknya bisa resepsi di hotel-hotel berbintang dalam acara pernikahan mereka. Padahal ini musuh masyarakat, musuh umat. Dongkol kita lihat. Yang bikin lebih dongkol lagi, hatta idza farihu bima utu, itu bangga banget mereka. Nggak sholat kok bangga, korupsi kok bangga, perangai kasar kok bangga, pelit bakhil kok bangga. Dan lebih bangga lagi, biar pelit tapi kaya, biar nggak sholat tapi kaya, mereka bangga. Maka kata Allah, ahadnahum baghdatan fa-idza hum mublisun. Maka hati-hati, satu saat Allah akan timpakan azab baghdatan, secara tiba-tiba, tanpa diduga, fa-idza hum mublisun. Maka pada saat itu mereka sudah terhina. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 4. Maka para ulama mengindikasikan ada 5 tahap. Coba kita pelan-pelan muhasabah, pelan-pelan kita evaluasi, kira-kira kita menapaki 5 tahap ini. 5 tahap itu adalah 1, nasu ma dzukiru bihi. Yang pertama, tidak insaf kepada Allah, lupa kepada peringatan Allah, bahkan gak ingat umur, tidak ingat kiamat, tidak ingat kematian, tidak ingat azab, tidak ingat neraka. Hedoni senang terus. Nasu ma dzukiru bihi. Ada tetangganya mati, tetap
tidak ada yang berubah di hatinya. Malah lagi tetangganya mati, diundang teman-temannya makan-makan di restoran mewah 500 makan. Hati-hati. Nasul ma'duk dirbi, itu orang sedang lupa Allah. Fatana alaihim abwaba kulli syai'. Tapi tahapan keduanya aneh. Jelek banget ibadahnya, jelek banget tauhidnya. Sana sini maksiat, korupsi tiada henti, maksiat tiada henti. Tapi fakta kedua, ini tahapan kedua, coba dicek. Fatana alaihim abwaba kulli syai'. Banyak pintu rezeki dibuka. Yang tadinya nggak pernah kebayang kebeli jadi kebeli. Bukan 1 malah 3. Udah lama mimpi beli mobil. Nggak dinyana, nggak diduga 3 sekaligus dibeli. Dulunya cuma ngontrak, sekarang rumahnya bukan hanya 2, yang 5 dikontrakkan. Dulu anaknya mau sekolah di mana bingung. Jangan sekolah di mana. Kampus termewah termahal itu udah menjadi langganan anak-anak. Bahkan begitu lulus dibikinkan perusahaan, dibikinkan kantor. Maka hatta idza farihu bima utu. Ingat yang ketiga, farihu. Itu orang itu bangga di setengah mati. Kesana kemari cerita soal mobil barunya 3. Kesana kemari cerita soal rumah-rumah yang dikontrakan. Kesana kemari cerita soal anak-anaknya yang punya perusahaan baru, kantor baru. Tidak malu. Orang lain lagi dilihat dia bakhil. Tidak malu, tidak punya perasaan, tidak punya muka. Orang lain lihat dia perangainya buruk. Tidak malu, tidak merasa orang lain lihat dia jarang ke masjid. Malah farihu bima'u. Dan yang keempat, perhatikan, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak mengalami. Itu lagi senang sholat enggak, lagi senang kapok korupsi enggak. Temannya udah di penjara, ketangkep KPK, tetap aja. Temannya udah mati, tetap aja. Yang keempat adalah akhadna baghtatan. Macam-macam. Tiba-tiba stroke. Tiba-tiba asam lambungnya naik. Di mejanya banyak makanan tidak bisa dimakan. Mobil-mobil mewahnya tidak bisa digunakan karena stroke. Bahkan untuk cerita, mulutnya sudah tidak bisa digerakkan. Sudah merot. Bahkan untuk mendelivery pesan sudah tidak bisa. Untuk menuliskan pesan sudah bergetar. Jadi air matanya mungkin ada yang meleleh. Tapi ada yang tidak meleleh karena marah. Punya banyak kekayaan tidak bisa digunakan. Ahadnahum baghtatan. Faidahum mublisun. Maka sejak itu kita melihat orang itu tadi. Itu yang kali. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Sama dengan kajian kita kemarin. Banyak di antara kita waktu sehat tidak mau dipanggil Allah bersujud. Akhirnya tersungkur, sehatnya hilang. Tapi la yastati'un, sudah tidak mungkin bisa sujud lagi. Terlambat waktunya. Sudah stroke, terlambat waktunya. Sudah kena serangan jantung, terlambat waktunya. Kemarin kemana? Pada saat kaya. Nah, itulah kurang lebih yang disebut dengan istidraj. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad, jangan gentar. Jangan terpengaruh dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena sesungguhnya mereka itu adalah sedang diistidraj oleh Allah.
Wa umli. Kita lanjutkan ayat kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Wa umli lahu inna kaidi mati. Wa umli lahu, dan biarkan, kata Allah, aku memberikan tangguhan, menangguhkan. Jangan minta diazab, biarkan. Itu uruskanku kapan aku mencabut kekayaan mereka, kesenangan mereka, kebanggaan mereka. Wa umli, sedang aku beri tangguh waktu kepada mereka. Inna kaidi matin, jangan khawatir. Inna kaidi matin, kaidi rencana, bukan rencana kamu. Itu matin kokoh, tidak akan berubah. Allah yang tahu kapan mereka semua itu yang mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan wahyu-wahyu Allah, bermaksiat kepada Allah, menganggap remeh pemberitaan-pemberitaan dari Nabi Muhammad. Itu adalah urusan Allah. Kita lanjutkan ayat kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqal. Anehnya memang ini orang-orang kafir Quraisy ini apa sebetulnya yang membuat mereka itu berat menerima Nabi Muhammad dalam dakwah-dakwah. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqal. Apa engkau meminta upah? Padahal Nabi Muhammad tidak minta upah. Yang menyebabkan mereka seolah-olah punya hutang musqalun yang harus dibayar, yang membebani mereka. Faktanya Nabi Muhammad tidak minta upah, tapi mereka tetap saja menolak dakwah Nabi Muhammad. Am indahum al-ghaibu, atau am'indahum al-ghaib, mereka punya informasi gaib yang Nabi Muhammad tidak tahu, tapi mereka fahum yaktubun, mereka diam-diam catat. Artinya Allah meyakinkan mereka nggak punya informasi gaib. Ini nekat mereka, nekat. Jelas mereka orang yang salah. Mereka sedang merasa berbangga dengan kekayaannya dan merasa benar. Padahal sebagaimana telah kita kaji tadi, itu adalah istidroj. Namun mereka tidak pernah berhenti, tetap menyerang Nabi Muhammad, mengintimidasi Nabi Muhammad, membuli Nabi Muhammad, menolak dakwah Nabi Muhammad, bahkan naudzubillahi min dzalik, menganggap Nabi Muhammad gila. Maka nasihat Allah, fasbir lihukmi rabbika, ayo tetap bersabarlah hai Muhammad terhadap ketetapan Allah. Berat. Mungkin kita tidak sanggup melakukan. Tapi sudah jadi ketetapan Allah. Engkau hai Muhammad harus berdakwah. Maka fasbir, bersabarlah karena ingin meraih janji Allah. Lebih lanjut Allah menyatakan, wala takun kasahibil hut innada wa huwa maqdum. Allah mengingatkan, ini tidak punya maksud Nabi Yunus itu, maaf, naudzubillahi min dzalik, tidak baik atau tidak lebih baik dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri pernah mengingatkan bahwa Nabi Yunus jauh lebih baik dari dirinya. Tapi Allah mengingatkan, wala takut, hai Muhammad, jangan tiru, jangan seperti kasahibil hut, seperti orang yang dimakan ikan besar, ikan paus. Innada wa huwa maqdum, pada saat Nabi Yunus itu berdoa dalam keadaan marah.
Pernah kita kaji kisah Nabi Yunus, dan menurut Allah tidak baik apabila yang dilakukan Nabi Yunus ditiru oleh Nabi Muhammad. Ini menurut Allah dan sudah jadi ketetapan Allah, Nabi Muhammad ini skenario terbaik. Dan sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad sampai ujung hayatnya telah menyempurnakan agama Islam. Dalam khutbah wada, Rasulullah menyatakan, telah sempurna agama Allah, aku tinggalkan kepadamu Al-Quran, agama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Nabi Yunus ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, adalah Nabi yang diberi tugas oleh Allah untuk berdakwah kepada suatu masyarakat di suatu tempat di sekitar Irak. Ada masyarakat yang menjalankan agama syirik kepada Allah, agama yang keliru, agama yang sesat. Namun setelah didakwahi, tidak ada perubahan pada umat ini yang menyebabkan Nabi Yunus marah. Diberitahu oleh Allah bahwa akan ada azab, waktunya 3 hari, azab akan datang dari Allah. Maka Nabi Yunus meninggalkan umat itu dalam perasaan marah, perasaan tidak senang. Rupanya dalam perjalanan pergi Nabi Yunus ini, umatnya menyadari bahwa benar ini, Nabi Yunus pergi ini benar-benar azab akan turun. Dan serta-merta umat yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus ini bertaubat pada Allah. Dan dalam cerita kelanjutannya, umat yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus dalam keadaan marah ini, setelah bertobat, ditaburi oleh Allah berbagai kemakmuran, banyak anaknya, sehingga dalam waktu yang cukup, umat yang tadinya hanya beberapa gelintir itu menjadi ratusan ribu umat. Namun Nabi Yunus tidak tahu. Nabi Yunus keburu meninggalkan umat itu, pergi menuju sebuah pelabuhan, dan didapati ada kapal. Dengan perasaan marah kecewa pada umat itu, Nabi Yunus naik kapal. Apa malam tak dapat ditolak, tiba-tiba ada badai datang yang menyebabkan kapal itu terombang-ambing dalam badai di laut lepas itu. Maka semua penumpang dalam kapal itu bekerja keras. Barang-barang muatan non manusia yang dianggap membahayakan kapal supaya lebih ringan dan tidak terhempas, maka dibuang ke lautan. Namun tidak menolong. Kapal tetap terombang-ambing dalam kepungan badai di lautan lepas itu. Maka para penumpang di kapal itu bermusyawarah. Diputuskan harus ada pengurangan jumlah penumpang. Untuk menetapkan siapa, untuk memutuskan siapa yang harus keluar dari kapal untuk mengurangi beban kapal ini, maka dilakukan undian. Sayang disayang, begitu undian keluar, yang keluar Nabi Yunus namanya. Dan rupanya para penumpang kapal itu tahu diri, masa iya Nabi Yunus yang dibuang ke lautan. Maka minta diulang lagi. Diulang lagi, dilakukan, kemudian keluar lagi nama Nabi Yunus. Tetap saja masa iya Nabi Yunus yang dibuang ke lautan. Ini yang ketiga kali. Maka diundi lagi, Nabi Yunus lagi nama yang keluar. Maka Nabi Yunus merasa memang dirinya yang harus mengorbankan diri agar penumpang kapal itu selamat dan kapal itu tidak tenggelam dalam kepungan badai. Maka demikianlah Nabi Yunus membuka pakaiannya dan menceburkan diri ke laut. Di waktu yang bersamaan, Allah mengilhamkan kepada seekor ikan yang besar. Karena ikan ini ada dengan panjang kurang lebih 20 meter, sehingga ikan dengan panjang 20 meter ini mampu
melahap tubuh manusia setinggi 3 meter. Diwahyukan kepada ikan ini jangan melukai Nabi Yunus, merobek kulitnya, merobek dagingnya, merumukkan tulangnya, dan demikianlah Nabi Yunus dimakan oleh ikan itu, masuk dalam kegelapan. Para ulama berpendapat ada 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus. Pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Yang kedua, kegelapan di dasar lautan. Yang ketiga, kegelapan di dalam malam yang gelap. Maka ketika itulah Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat nanti di dalam surat Al-Anbiya di sekitar ayat 86, La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak mungkin aku alami bagian dari kemadorotan yang kau timbulkan. Engkau Maha baik, Engkau Maha rahmat, Engkau Maha rahim. Kalau aku sampai mengalami hal seperti ini, pastilah ini kuntu minadh dhalimin, karena aku memang termasuk orang-orang yang zalim. Maka fastajaba Allah mengijabah doa Nabi. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, mudah-mudahan sahih di sini, siapa yang dalam kesulitan, siapa yang dalam kesusahan, maka berdoalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faktanya Nabi Yunus disemburkan oleh ikan itu dan diterdampar di satu daratan. Badannya seperti anak burung yang baru dilahirkan, kuyup. Allah menolong Nabi Yunus menumbuhkan satu pohon lambu yang daun-daunnya lebar sehingga bisa menaungi Nabi Yunus dari terik matahari, dan buahnya bisa dimakan untuk mengenyangkan. Maka dalam kesempatan itu Allah mewahyukan agar menyampaikan berita kepada kaum yang ditinggalkan bahwa taubat mereka diterima, agar Nabi Yunus kembali lagi berdakwah kepada kaum mereka. Demikianlah Nabi Yunus bertobat menjadi orang yang soleh. Para ulama berbeda pendapat, apakah sebelumnya Nabi Yunus sudah jadi nabi, ataukah pada periode kedua itu Nabi Yunus menjadi nabi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita dapati ketetapan Allah mengelompokkan Nabi Yunus kepada orang-orang yang soleh. Maka Nabi Yunus kembali mendapati umatnya yang sudah ratusan ribu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya adalah kemarahan Nabi Yunus pada kaumnya. Jangan pernah ditiru oleh Nabi Muhammad. Maka kata Allah, fasbir, bersabarlah hai Nabi Muhammad, wala takun, dan jangan kamu tiru kasahibil hut innada wa huwa maktub. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih la nubidha bil ara'i wa huwa madmum. Andai kata saja bukan karena nikmat Allah, maka tidak tahu kita apa akibatnya. Sudah remuk ditelan oleh ikan paus itu. Namun Allah mewahyukan pada ikan itu, jangan dirobek dagingnya, jangan dilepas kulitnya, jangan dirambut tulangnya, dan kemudian dilemparkan ke daratan wa maktub dalam keadaan yang hina dan lemah. Fastabahu rabbuhu, Allah mengijabah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ijabah. Faja'alahu minas sholihin. Dan lihat apa yang terjadi. Memang Nabi Yunus adalah Nabi yang soleh. Dalam satu sabda Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak lebih baik dari Nabi Yunus.
Para ulama berpendapat setidak-tidaknya dua hal. Yang pertama, mungkin Rasulullah belum tahu bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Yunus. Atau yang kedua, untuk tidak menimbulkan perilaku yang buruk dari umatnya kepada kita semua yang tidak menghormati Nabi Yunus. Insya Allah kita tetap menghormati Nabi Yunus. Faktanya Allah menyatakan faja'alahu minasolihin. Nabi Yunus adalah orang-orang yang soleh. Wa yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Kita lanjutkan ayat kita. Wa yakadul ladina kafaru, hampir-hampir saja respon negatif yang dilakukan, yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu-wahyu Allah, matanya terbelalak menunjukkan rasa marah. Itu membuat ciut nyali Nabi Muhammad. Bahkan tidak cukup sampai di situ, wa yaquluna innahu lamajnun. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu lamajnun, gila, tertutup akal. Yang melotot, yang membelalakan mata bukan sembarang orang. Tokoh-tokoh besar, punya status sosial, punya kapital, punya anak-anak yang semuanya tokoh, punya jaringan, punya pengikut. Kita tak pernah menghadapi situasi itu. Maka wajar kalau Nabi Muhammad hampir ciut nyali. Tapi kata Allah, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Mereka tidak mau mendengarkan ketika diingatkan agar insaf kepada Allah. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Ini poin dari kita. Wa ma huwa, padahal Al-Quran itu tidak lain adalah illa dzikrul lil alamin, menjadi peringatan, ingat-ingat agar kita insaf lil alamin, untuk seluruh alam raya. Apalagi kita manusia. Sekali lagi, Al-Quran itu zikr, peringatan. Kalau sudah ingat, insaf mana kesalahan kita dan mana kebaikan yang harus kita lebih baik lagi berbuat. Al-Quran itu zikr, peringatan. Kalau belum ingat, ingat. Tidak mungkin Al-Quran menjadi zikr kalau kita tidak paham, tidak mengerti artinya. Kalau kita cuma tahu membaca, tidak bisa jadi peringatan. Kita harus mengerti makna kandungannya, sehingga kita tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana perbuatan benar, mana perbuatan salah, mana contoh pengalaman yang benar, mana contoh pengalaman yang salah. Semua ada di dalam Al-Quran. Bahkan yang terpenting dari itu, setelah Al-Quran itu zikrun, maka tahapan berikutnya Al-Quran adalah hudan. Hudan artinya diantarkan langsung ke tujuan yang kita inginkan. Bukan cuma diberitahu ke sana loh alamat sesuatu, alamat yang mau dituju, bukan. Tapi diantarkan langsung ke tujuan yang kita inginkan. Sekali lagi, tidak ada tujuan yang kita inginkan selain kebahagiaan di akhirat. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayat-ayat kita di dalam surat Al-Qalam. Bersyukur kepada Allah, kita selesai mengkaji surat Al-Qalam sampai ke bagian yang keempat, dari ayat 1 sampai terakhir. Dan besok kita masih dalam program ngaji subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah, masih di juz ke-29 atau juz Tabarok. Kita akan berpindah ke surat berikutnya. Insya Allah kita akan masuk ke surat Al-Haqq. Mudah-mudahan Allah masih tetap memberikan kekuatan niat, kesempatan, kesehatan, dan juga kekuatan tekad
istiqomah, sehingga kita mendapatkan barokah dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.